Kita lanjutkan pembahasan kita ke bagian penentuan harga dan output di persaingan monopolistik. Dan disinilah kita baru bisa lihat apa perbedaan antara monopolistik dengan PCM. Nah, kita udah belajar di PCM, saya recall singkat saja. Ya, kita punya demand seperti ini, kita punya supply seperti ini. Nah, karena di persaingan sempurna itu pasar beroperasi di equilibrium, maka ini kan harga equilibriumnya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harga itu konstan sebesar marginal revenue. Ya, jadi total revenue adalah harga dikali quantity di mana harga itu konstan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa di persaingan sempurna itu elastis sempurna. Ya, kita bisa lihat bahwa kurvanya seperti ini, ya. Berapapun kuantitinya harganya tetap sama segini. Oke. Okay. Nah, jadi demand curve facing a perfectly competitive firm is perfectly elastic. Nah, tetapi kalau di persaingan tidak sempurna, yang monopolistik atau yang menyerupai PCM, itu dia nggak perfectly elastic, gitu. Dia mengalami demand curve-nya itu downward sloping, ya. Atau bisa kita bilang bahwa marginal revenue-nya tidak konstan sebesar P, ya. Jadi ini yang nanti kita kenal dengan inverse demand function ini. Jadi total revenue-nya bukan P kali Q, bukan P yang konstan kali Q, tapi total revenue adalah P dalam kurung Q tutup kurung kali Q. Nah, jadi harganya tidak konstan tergantung dari besarnya Q. Nah, kenapa demand curve-nya itu lebih less elastic, disebutnya less elastic? Karena kita nggak tahu ini tuh elastic atau inelastic, bisa elastis, bisa inelastic, yang jelas dia nggak perfectly elastic. Nah, ternyata penyebabnya adalah karena ada diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu menyebabkan berkurangnya elastisitas konsumen terhadap suatu barang. Karena kalau yang tadi itu banyak substitutnya, sekarang substitusinya lebih sedikit gitu ya. Dengan ada diferensiasi produk itu yang tadinya no close substitute, ada close substitutes yang banyak, sekarang close substitute semakin dikit. Gitu. Ada keunikan. Nah, itu berkaitan dengan diferensiasi produk dan kaitannya dengan sebuah kurva ya. Nah, sekarang kita akan bicara kondisi di jangka pendek di short run. Sama seperti pasar pada umumnya, maksimisasi profit terjadi saat MRMC, tapi kita mesti tahu kalau di PCM itu P sama dengan MC, P sama dengan MR. Di persaingan tidak sempurna, harga di atas marginal cost. Dia melakukan yang namanya markup price. Ya, jadi MRMC-nya itu hanya mengacu kepada kuantitinya. Dan makanya kita bisa lihat kalau di PCM itu bedanya kalau di PCM P sama dengan MC, di sini enggak. Nih kita bisa lihat nih kurvanya. Jadi di jangka pendek dia bisa rugi, dia bisa rugi, bisa untung ya, tergantung ya. Nah, misalnya kita lihat, pokoknya dia akan untung kalau harga di atas average cost. Ya iyalah, kan profit itu kan P kurang AC kali Q ya. Berarti kalau harga di atas average cost, profitnya positif. Tapi kalau harga di bawah average cost, profitnya itu negatif, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat harga di atas average cost, ini harga di bawah average cost. Nah, mungkin kalian udah ngerti ya profit ruginya nggak terlalu masalah, kalian udah paham. Tapi yang perlu kalian pahami nih, lihat nih. Marginal cost-nya itu di sini. Tuh kan. Ini juga marginal cost-nya di sini. Terbukti bahwa baik loss maupun profit di jangka pendek, nanti di jangka panjang juga harga itu di atas marginal cost. Bedanya dan kita bisa lihat gitu kan. Harga di bawah marginal cost, dan kita tahu di persaingan sempurna nantinya ini terkait jangka pendek ya. Kalau di PCM jangka pendeknya bisa profit bisa loss, tapi bedanya apa? Bedanya dia harus ada di sini nih, P sama dengan MC. Sama-sama loss kan, tapi kalau di PCM lossnya lebih gede nih, di sini lossnya. Misalnya taruhlah di sini 4. Berarti kerugiannya bukan 1000 tapi 2000 ya. Tapi kalau misalnya kalau kasus ini juga kalau di PCM rugi juga ya karena P-nya di sini. Berarti kalau di PCM mau untung, intinya MC harus di atas ATC. Nah, berkaitan dengan skala ekonomis gitu ya. Nah, kalau di PCM kita masih, kalau saya recall aja, kalau di PCM short run itu bisa profit, bisa loss, bisa break even. Nah, saya bahas kondisi profit sama loss aja. Ingatkan di PCM itu P sama dengan MC. Profit itu kan P kurang AC kali Q ya. Jadi intinya kalau mau profit, P harus di atas AC. Berarti kalau di PCM, profit itu terjadi kalau marginal cost di atas average cost. Atau average cost di bawah marginal cost. Ini yang kita sebut dengan skala ekonomis decreasing return to scale. Nah, kalau loss, MC di bawah AC. Ini kita sebut dengan increasing return to scale. Kalau mau break even atau zero profit, itu MC sama dengan AC.
Nah, ini yang membedakan PCM dan monopolistik. Kalau di PCM, profit itu udah pasti dia MC di atas AC. Kalau loss, MC di bawah AC. Nah, kalau di monopolistik, sama-sama rugi atau untung, tetap aja P itu di atas MC. Artinya apa? Dalam kerugian maupun keuntungan mereka melakukan markup price. Itu merupakan bentuk market power. Karena definisi dari market power itu adalah kemampuan mereka untuk mempengaruhi harga, bukan kemampuan untuk menghasilkan profit maksimum. Semua struktur pasar menghasilkan profit maksimum. Lagi pula, sekalipun dia sudah profit maksimum itu memang goals, tetapi dicapainya dengan cara mengontrol harga. Nah, mengontrol harga juga tidak menjamin mereka bakal untung. Contohnya di sini nih, udah mengontrol harga, udah ngelakuin markup price masih rugi gitu kan. Dan kita bisa lihat skala ekonomisnya karena P di atas MC berarti MC di bawah AC. Kita lihat ya di sini ini. Ini kan kondisinya harusnya di sini nih kalau PCM ya. Sedangkan di sini itu bisa kita lihat apa? Iya bener ya, MC di bawah AC. Di sini juga sama ya, MC di bawah AC. Intinya kuantitasnya lebih kecil dari PCM. Nah, itulah sebabnya kita bisa simpulkan monopolistik itu profit atau loss-nya dilihat dari selisih antara harga dan average cost aja. Kalau di PCM kita bisa bandingin MC sama AC. Oke. Nah, bagaimana kalau di jangka panjang? Nah, ada kesamaan nih kalau PCM sama monopolistik sama-sama di jangka panjang bakal mendapatkan zero economic profit. Nah, tapi beda zero economic profit di PCM itu tetap dia quantity produce-nya efficient scale, ya, yang MC sama dengan AC. Tapi kalau di monopolistik enggak, ya, tetap aja increasing return to scale. Kalau di PCM constant return to scale karena AC sama dengan MC, tapi kalau di monopolistik dia increasing return to scale atau bisa kita lihat AC lebih MC di bawah AC gitu. Padahal dia nggak dapat profit. Itulah sebabnya kenapa itu ada kaitannya nanti dengan efisiensi seperti itu ya. Dan kita mesti tahu ya, sama kayak PCM lah ya. Kalau seandainya di short run profitnya lebih dari 0, berarti di long run kan profit bakal sama dengan 0. Berarti ada adjustment berupa apa? Berarti kalau misalnya di jangka pendek industri tersebut terlihat profitable dan di jangka panjang bakal zero profit, berarti intinya apa? Intinya ada banyak pemain yang masuk ke dalam pasar, menyebabkan akhirnya profit itu jadi tereliminasi seketika. Itu. Tapi kalau begitu pula juga di monopolistik sama, di short run-nya profitable, maka orang jadi masuk, oh ini kalau jualan cookies misalnya, untungnya lumayan nih. Mereka masuk ke pasar, tapi di jangka panjang gara-gara udah terlalu banyak pemain, mereka jadi zero profit gitu. Tapi kalau tadinya loss, mereka akan melihat ini industri nggak profitable nih, mereka bakal keluar dari pasar sehingga di jangka panjang profitnya juga jadi nol. Ya itu yang membedakan antara monopolistik dan PCM. Lihatnya dari skala ekonomisnya aja. Oke. Nah terkait dengan kesejahteraan masyarakat yaitu karena tidak efficient scale mereka menghasilkan direct loss gitu. Nah makanya pemerintah bisa melakukan regulasi perusahaan. Regulasinya bisa dengan cara supaya si monopolistik ini beroperasi seperti PCM, jadi harganya sama dengan marginal cost. Nah masalahnya kalau misalnya nih kondisinya udah zero economic profit di jangka panjang atau harga di atas marginal cost, gimana kalau pemerintah memutuskan pokoknya harga harus sama dengan marginal cost? Berarti bisa jadi rugi karena di sini aja zero profit, berarti kalau diturunin rugi dong dengan gitu kan. Kalau kuantitasnya nggak berubah, tapi kalau kuantitasnya berubah ke efficient scale, ya jadi zero profit juga sih. Jadi sama aja kayak PCM kan, seperti itu. Nah tapi intinya mereka malah bisa rugi karena nggak kayak PCM, sehingga pemerintah memilih ya udahlah biarkan aja kondisinya nggak efisien daripada harus naikin pajak agar bisa mensubsidi kerugian perusahaan monopolistik. Kesimpulannya adalah pasar persaingan monopolistik tidak memiliki semua sifat kesejahteraan yang diinginkan oleh persaingan sempurna. Ya, jadi yang membedakan dia dengan pasar persaingan tidak sempurna lain apa? Monopoli dan oligopoli itu hampir tidak mengenal jangka panjang atau dia kondisinya bisa dibilang kayak jangka pendek terus gitu kan. Dan mereka profitable gitu ya. Kalau mereka udah profitable, kemungkinan akan profitable juga gitu. Kalau nggak ada perubahan struktur. Tapi kalau monopolistik ternyata kayak PCM ya. Dia zero economic profit. Dan dia ternyata punya kelemahan, yaitu udah kayak PCM di jangka panjang tapi nggak efisien gitu. Itu kesimpulannya sih. Jadi dia tetap tidak bisa memiliki sifat kesejahteraan yang dimiliki oleh PCM.
tapi dia juga tidak bisa dibilang memiliki market power sebesar oligopoli dan monopolistik. Nah, karena pasar persaingan monopolistik memiliki kekuatan pasar, maka nilai dari MR tidak sama dengan P, tadi udah disinggung ya. Dan intinya maximizing profit tetap MR sama dengan MC. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Explain the relationship between price and marginal cost ya. Ya itu tadi kalau di PCM produk homogen dan itu menyebabkan harga sama dengan marginal cost. Produk yang homogen ini menyebabkan banyak loss substitutes atau mereka itu menjadi elastis sempurna. Sedangkan kalau di monopolistik produknya terdiferensiasi dan itu menyebabkan dia itu nggak elastis sempurna ya, lebih bisa inelastis bisa elastis tapi intinya bukan elastis sempurna. Nah, terus ini nih, kalau ada soal seperti ini, kita dikasih tahu diagram yang menunjukkan kurva demand, marginal revenue, marginal cost, dan average total cost. Nah, kita disuruh mencari berapa profit maximizing output levelnya. Soal seperti ini mirip seperti pengerjaannya hampir sama kayak monopoli. Yang membedakan struktur pasarnya aja yang beda. Ya. Bisa kita lihat profit maximizing output levelnya berarti saat MR sama MC bersinggungan. MR MC bersinggungan di sini dan kelihatan key-nya 15. Berarti profit maximizing output levelnya 15 unit. Nah, pada saat 15 unit harganya berapa? Berarti si 15 ini tarik ke kurva demand. Dapatlah 13. Berarti kesimpulannya profit maximizing price itu $13. Total revenue-nya berapa? Total revenue itu rumusnya price kali quantity. Berarti hasilnya perkalian aja dari yang udah didapat sebelumnya sebesar $195. Total cost-nya. Nah, total cost itu dapatnya dari average cost kali quantity. Nah, berarti kalian lihat saat key-nya 15 berapa average total cost. Nah, ternyata pas kita tarik garis dapatlah ATC-nya 15. Berarti total cost $15 dikali 15 unit atau sebesar $225. Mencari profitnya gampang, kurangin revenue dengan cost. Karena revenue di bawah cost berarti rugi dan kerugiannya sebesar $30. Nah, berarti kalau di long run, di jangka pendek rugi, berarti di jangka panjang yang terjadi apa? Some firms will drop out the industry due to the loss of the industry. Itu terjadi. Sehingga mereka akan keluar dari pasar dan menyebabkan firm itu profitnya naik sehingga mendapatkan economic profit sebesar 0. Dan itu yang terjadi juga seperti PCM. Oke. Tapi bedanya kalau di PCM efisien, di monopolistik tidak efisien. Nah, sekarang ditanya kondisi keseimbangan untuk pasar monopolistik di jangka panjang. Nah, jangan kejebak nih. Ini salahnya adalah benar sih P sama dengan AC, tapi ingat dia tetap melakukan markup price loh. Atau harga di atas marginal cost. Jadi ini salah. Terus kalau dibilang P sama dengan AC, ya benar. Tapi AC di bawah MC, benar nggak? Salah ya. Kondisinya adalah AC di atas MC. Itu yang menyebabkan kenapa salah jawabannya. Terus yang C, P sama dengan MC sama dengan AC, salah. Harusnya P di atas AC. Ini juga salah, D, P sama dengan. Berarti jawabannya yang E. P sama dengan AC, tapi di atas marginal revenue. Dan average cost lebih besar dari marginal cost. Jadi harga tetap di atas MR ya. Karena kan profit maximizing-nya tetap MR-MC. MR sama dengan MC. Karena P di atas MC, sudah pasti P di atas MR. Maka opsi sebelumnya juga salah nih. Salah ini salah. Harusnya P di atas MR. Oke. Dan ingat, skala ekonomis dia adalah increasing return to scale. Sehingga average cost di atas marginal cost. Jadi yang dipilih adalah opsi E. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Apabila suatu perusahaan monopolistik di jangka pendek mengalami kerugian, kondisinya seperti apa? Tetap ingat bahwa di monopolistik dia melakukan markup price. Rugi ataupun untung dia tetap melakukan markup price. Tapi kunci dari kerugiannya itu bukan karena tidak mencapai maximizing output. Ya, bisa jadi maximizing output tercapai, tetapi intinya mah harga di bawah average cost. Karena kan profit adalah harga dikurang average cost kali quantity. Jadi intinya gara-gara harga di bawah average cost. Tapi level maksimum profitnya tetap MR sama dengan MC. Berarti opsi yang kepilih adalah yang C ya. P lebih dari MR, P lebih dari MC misalnya kalau ada, P di bawah AC dan MR MC. P sama dengan AC salah karena dia merujuk pada zero profit. P di bawah AC itu betul negatif profit, cuma MR tidak sama dengan MC salah karena mereka tetap berusaha memaksimumkan profit sehingga tercapai kondisi MR sama dengan MC. Terus opsi D salahnya di sini, nggak P-nya tidak di bawah MR. Begitu pula dengan yang E ya.
Itu yang menyebabkan opsi D dan E salah. Dan ini juga salah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. 13 nih kita nomor 13 dikasih tahu nih. Tentukan kuantitas yang diproduksi apabila inverse fungsi dari permintaan untuk masing-masing perusahaan monopolistik seperti ini. Nah, jadi sekarang kita belajar fungsi permintaan masing-masing perusahaan. Itu dia itu dipengaruhi oleh jumlah pemain ya. 100 per N dikurang Q. Terus ini fungsi biaya. Ingat, kuncinya mah sebenarnya MR sama dengan MC sih. Gitu. Nah, ini sudah saya kerjakan di sini nih, ya. Kan P adalah 100 per N kurang Q. Nah, sebenarnya kalau kalian udah tahu aturan ini ya, yang P sama dengan A min BQ, berarti MR adalah A min 2 BQ. Nah, ini sebenarnya saya harusnya udah nggak jelasin kalian. Kalian harusnya udah tahu. Tapi kalau belum tahu nih, saya ulang lagi nih. Kan, kenapa A min BQ itu, kalau harganya A min BQ, kenapa marginal revenue-nya A min 2 BQ? Nah, penjelasannya begini. Kan, kalau PQ sama dengan P dalam kurung Q tutup kurung adalah 100 per N kurang Q. Berarti kan TR adalah 100 per N dikali Q dikurang Q kuadrat. Nah, berarti marginal revenue adalah turunan pertama dari ini. Nah, ini turunannya jadi 100 per N dikurang 2Q. Nah, kelihatan kan? Harganya 100 per N kurang Q, MR-nya 100 per N kurang 2Q. Ya, jadi kalau P-nya A min BQ, MR yang A min 2 BQ. Ya, terbukti ya, bahwa MR adalah 100 per N min 2Q. Nah, kan kalau maximizing profit, MR harus MC. Nah, di sini total cost-nya 50 plus Q kuadrat. Diturunin, udah ngerti ya, 50 itu kan konstanta, berarti 0. Q kuadrat diturunin jadi 2Q. Berarti bikin nih MR sama dengan MC. Inilah 4Q, dapatlah Q star sebesar 25 per N. Maka jawabannya adalah kuantitas yang diproduksi adalah 25 per N. Oke, tergantung dari jumlah pemain. Kalau jumlah pemainnya lebih banyak, ya berarti masing-masing perusahaan produksinya lebih sedikit. Ya masuk akal dong, karena kan pangsa pasarnya lebih terbagi ya. Nah, soal nomor 14 mirip dengan soal nomor 13. Bedanya di sini disajikan dalam 100 per N kurang P. Nah, ini harus ngerti ya. Ini diubah dulu ke fungsi inverse nantinya. Oke. Nah, kalau sekarang ditanya ya, bagaimana kaitannya variabel N, jumlah pemain di pasar, dengan demand curve. Nah, kan inverse demand-nya 100 per N kurang Q. Berarti bisa kita simpulkan apa nih? Kalau kita turunkan misalnya DP DN, berarti dia nilainya di bawah 0. Ya, atau intuisi aja lah ya. Misalnya N-nya 1, jadinya 100 kurang Q. Kalau N-nya 2, 50 min Q. Nah, ingat kalau di fungsi inverse permintaan, ini tuh menunjukkan maksimum willingness to pay. Ya, berarti bisa kita bilang bahwa dengan naiknya jumlah pemain, berarti kan lebih kompetitif, jadi kerelaan membayar konsumen akan turun. Gitu. Itu kesimpulannya. Kaitannya jumlah pemain atau jumlah perusahaan di pasar dengan demand curve, keterkaitannya itu. Berarti willingness to pay akan turun. Nah, tapi kalau dilihat dari segini juga sama ya. Meningkatnya jumlah pemain juga mengurangi permintaan ya. Tadinya 100 min P kalau satu pemain, kalau dua pemain jadi 50 min P gitu ya. Berarti kan kesimpulannya dengan harga yang sama, pemainnya lebih banyak, kuantitas yang diminta itu akan turun. Oke. Nah, yang B saya nggak usah bahas lagi, tadi udah dibahas. Nah, C, what price does each firm charge? Nah, kan kita udah dapat key star-nya. Berarti kita tinggal masukin ke kan persamaan Q itu adalah 100 per N kurang P. Nah, kita tinggal ganti P ya, kita tinggal ganti Q yang udah kita dapat dengan 25 per N. 25 per N adalah 100 per N kurang P, jadi P star adalah 75 per N. Jadi kesimpulannya harga adalah 75 per N. Kalau ditanya berapa banyak profit yang akan dibuat oleh si perusahaan ini, ingat aja profit itu kan TR kurang TC ya. TR itu P kali Q, kita udah dapat P dan Q yang memaksimalkan profit, kita kalikan saja, dikurangi total cost. Total cost-nya itu tadi 50 plus Q kuadrat. Nah, Q-nya diganti dengan 25 per N. Sampai dapatlah hasilnya profit adalah 1250 per N kuadrat kurang 50. Jadi jumlah pemain mempengaruhi jumlah profit masing-masing perusahaan. Nah, bagaimana dengan kondisi di jangka panjang? Berapa banyak pemain? Ingat, kalau di jangka panjang, profit itu bakal sama dengan 0. Baik di pasar maupun masing-masing perusahaan. Sehingga bikin persamaan profit sama dengan 0. Nanti kalian dapat N-nya itu sama dengan 5.
Berarti bisa kita simpulkan di jangka panjang jumlah pemain akan menjadi 5. Berarti bisa kita simpulkan kalau di jangka pendek N itu di atas 5, berarti dia pasti mengalami loss. Kebanyakan pemain. Kalau N-nya di bawah 5, dia mengalami profit. Sehingga adjustment-nya apa? Ketika di jangka pendek mengalami profit karena N-nya di bawah 5, itu akan jumlah pemain akan masuk karena lihat nih industri profitable dan menyebabkan jumlah pemain jadi 5. Tapi kalau pemainnya lebih dari 5, kondisinya loss, berarti mereka akan melihat bahwa oh, ini industri ini nggak profitable nih, loss nih. Berarti kita harus keluar dari pasar dan itu menyebabkan N-nya turun jadi 5. Ya, jadi in the long run tinggal ada 5 pemain. Nah, sekarang jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 14, nanti ada satu soal lagi, dan sekarang saya akan membahas secara singkat aja tentang efisiensi ekonomi dan alokasi sumber daya. Ya, intinya pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki properti pasar monopoli dan persaingan sempurna. Itu kesimpulan akhirnya. Kenapa dia disebut memiliki properti pasar monopoli? Ya karena downward sloping dari si marginal revenue. Kalau di persaingan sempurna, marginal revenue konstan. Kalau di monopolistik, marginal revenue-nya downward sloping seperti monopoli. Itulah sebabnya kenapa dia memiliki atribut monopoli. Dan itu menyebabkan dia disebut monopolistik. Tapi dia juga bukan monopoli atau tetap persaingan sempurna karena jumlah pemainnya banyak dan di jangka panjang itu kondisi profit yang didapat sama-sama zero profit. Tapi sama-sama kalau monopoli merugikan, dia sama-sama memproduksi di profit maximizing tapi nggak efisien atau terdapat excess capacity di sini. Oke. Nah, kesimpulannya juga ini iklan bisa membuat ekonomi berjalan tidak efisien. Di sisi lain, iklan membantu menyediakan informasi bagi konsumen untuk membuat keputusan terbaik. Oke, nah sekarang kita bahas soal terakhir. Ada 2 soal. Pertama dibilang monopolistically competitive firms generate economic profits because they are protected by barriers to entry. Nah, kenapa kita disagree? Memang betul mereka ada barriers to entry, tetapi sifatnya itu low ya, atau hampir nggak ada. Tetapi monopolistik itu bisa diuntungkan bukan karena a large number of firm maupun barrier to entry-nya, tetapi karena product differentiation. Jadi jawabannya adalah monopolistic competitive masih bisa mendapatkan economic profit karena adanya diferensiasi produk. Oke, sekarang yang B. Monopolistic competitive firm are efficient because in the long run price fall to equal marginal cost. Salah. Betul mereka zero economic profit tetap di jangka panjang, tapi mereka tetap tidak efisien karena price-nya tidak sama dengan marginal cost. Price-nya tetap di atas marginal cost, tetapi price-nya sama dengan average cost. Jadi kalau di PCM kita udah belajar long run equilibrium itu adalah P sama dengan SRMC, SRAC, LRMC, LRAC. Ya, jadi marginal cost dan average cost sama sehingga ini constant return to scale ya skala ekonomi. Tapi kalau di monopolistik enggak. Harga tetap di atas marginal cost sekalipun harga sama dengan average cost. Dan itu yang menyebabkan monopolistic competitive firm tetap tidak efisien di jangka panjang. Sekalipun mereka udah dapat zero economic profit. Jadi kesimpulannya apa? Efisien itu tidak dilihat dari besarnya profit. Apakah dia zero economic profit atau enggak. Tapi dilihat dari besarnya produksi. Nah, kita kan udah belajar ya waktu di monopoli ketika monopoli itu melakukan diskriminasi harga sempurna. Profitnya sangat gede, bahkan lebih besar daripada melakukan diskriminasi harga lainnya atau tidak melakukan diskriminasi harga kan. Tetapi mereka memproduksi selevel PCM dan itu tetap sekalipun mereka profitnya paling tinggi, tetapi karena produksinya sama kayak PCM, mereka disebut efisien. Jadi efisien dilihatnya dari kuantitas yang diproduksi, bukan besarnya profit yang diambil oleh perusahaan atau berapa hilangnya consumer surplus ya. Itu definisi dari efisiensi. Oke, jadi sampai segini penjelasan monopolistik atau ini mengakhiri pembahasan kita pada pasar output. Pastikan teman-teman memahami secara detail pasar persaingan sempurna yang paling mudah, baru pasar monopoli juga yang tidak terlalu kompleks. Lalu setelah itu kalian sudah memahami juga pasar oligopoli yang mulai kompleks dan juga pasar monopolistik yang memiliki karakteristik monopoli dan persaingan sempurna. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.